Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen buat untuk pembacaan Love Reading Maret 2024 dan khusus untuk Divine Masculine. Tadi sudah aku buat yang Divine Feminine, ya. So, kita buat ya, kalau kamu belum tonton silahkan tonton aja dulu karena pasti aku upload duluan ya. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, logis Vedic, dan juga secara psikologi karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga seorang konselor ya. Kali ini aku pakai charms ya, kita bakal pakai charms karena aku pengen main-main sama benda ini. Oke, so kita lihat untuk Divine Masculine ya, dan ini untuk Divine Feminine ya, karena Divine Masculine gak akan nonton video ini. Divine Feminine yang pasti nonton. Oke, tadi pembacaan kamu Divine Feminine ya agak nyelekit ego kamu dan memang harus men-trigger ego kamu ya, karena memang kalau nggak digituin pembelajaran atau energi spiritualitasnya kamu nggak akan terbangun ya, kamu akan stuck di energi yang begitu-gitu terus-terusan. Jadinya kamu ya seperti aku bilang tuh kayak jalan di tempat tapi nggak kemana-mana ya. Tapi gimana dengan Divine Masculine, kita lihat ya. Oke, ada fish, ikan, ada time, tadi keluar juga ada freedom. Oke, so energi Divine Masculine di sini agak berbeda dari energi kamu. Huruf I, M, N, V, Z, dan ada Virgo, ada O ya. Energi Divine Masculine di sini sebenarnya ya agak berbanding terbalik dari kamu. Dia ada energi yang tidak menyukai energi dari sisi kamu Divine Feminine, dimana mungkin ada energi kamu yang masih membuat dia ngerasa terjebak ya. Energi terjebak ini adalah kamu mungkin secara tidak sadar menarik energi dia ya dalam posisi yang agak toksik atau energi yang membuat dia menyalahkan diri dia sendiri. Itu buat dia kasihan dengan diri dia sendiri. Maksudnya dia ada rasa dia ingin kembali ke kamu, komunikasi lagi sama kamu, itu bukan karena benar-benar hati dia mau, tapi ada rasa kasihan gitu, ada rasa dia nggak tega sama kamu. Tapi setelah dia berhubungan atau komunikasi dengan kamu, dia akan ngerasa ini nggak benar dan dia akan pergi lagi, dia akan menjauh lagi. Karena energi dia nggak menyukai akan energi ini. Dia mungkin nggak sadar dengan apa yang dilakukan, tapi ini energi yang bermain, ini yang kulihat ya. Di satu sisi dia ada energi jengkel juga ya, dia marah. Dengan energi satu, kemungkinan besar ada energi di dalam diri kamu Divine Feminine yang juga tidak berubah-ubah menjadi jauh lebih baik, karena energi Divine Masculine sebenarnya udah jauh lebih baik sekarang. Dia lebih spiritual, dimana dia mengajarkan kamu gimana kemungkinan besar awal dari hubungan ini bukan hubungan yang baik. Kemungkinan besar ya hubungan kalian diawali dengan banyaknya problem, masalah, dan dia berusaha memberitahu kamu untuk belajar menerima kenyataan, melihat apa yang terjadi saat ini, dan mempunyai cinta dalam kadar yang baik. Ya, tapi di energi Divine Feminine yang menekan terus-terusan, ya membuat dia ngerasa nggak nyaman, dia nggak suka. Dan akhirnya dia melepas ikatan itu. Tapi secara tidak sadar Divine Feminine ngerasa malah disakiti, malah dikecewakan. Tapi nggak ngelihat ke energi yang bermain. So, Divine Feminine, energi Virgo keluar di sini, ngasih lihat kayak itu sekarang di Virgo ya, ngasih lihat memang hubungan ini mau nggak jauh komunikasi akan dipatahkan. Semakin besar kamu menginginkan hubungan ini kembali bersama dalam bentuk romantisasi, romansa, intimacy, ini akan menyakitkan untuk kamu. Karena secara energi Divine
Energi feminin, maskulin, energi divine, twin flames bukanlah energi romantisme secara fisik. Bisa terjadi, tapi sebelum itu terjadi harus ada penyatuan diri, penyatuan energi, yaitu energi spiritual. Kalau salah satunya aja yang spiritual, nggak bisa, harus kedua-duanya. Dan ini yang agak aku pengen tengahi adalah ada yang komen bilang perjalanan twin flames adalah perjalanan masing-masing dan percaya akan takdir dan jalan Tuhan. Yes, untuk karma perjalanan kamu dengan twin flames adalah masing-masing. Cuman untuk divine feminine, terkadang dengan mengatakan hal tersebut seperti itu, divine feminine lupa. Ya, kalau justru fokusnya sebenarnya di divine feminine. Yang terbesarnya di divine feminine. Divine feminine lah yang harus banyak justru belajar spiritual dari divine masculine. Energi seseorang yang menjauh meninggalkan kamu dan berusaha melihat kenyataan adalah seseorang yang sudah tersentuh spiritualisme, karena menyadari cinta bukanlah tuntutan, bukanlah mengontrol keadaan. Itulah yang diajarkan oleh divine masculine ke kamu, ya. Tapi divine feminine ngerasanya bukan, ngerasanya mempermainkan, ngerasanya mengecewakan. So di sini sebenarnya divine masculine seperti aku bilang tadi, pembacaan divine feminine, divine masculine mengajarkan sesuatu yang besar terhadap divine feminine tanpa divine feminine sadari. Divine masculine sebenarnya menyadarkan, ngasih lihat cinta mau sekuat apapun, sedalam apapun, ya akan menemukan tempatnya untuk stay, tempatnya untuk bersama. Ya, tapi cinta yang real, nyata, bukanlah cinta yang harus bersama terus-terusan, harus memiliki label, memiliki ikatan. Karena aku harus bilang, energi twin flames yang aku kenal sampai saat ini, ya, justru mereka nggak menikah, ya, mereka di dalam posisi hidup bersama tanpa adanya label, ya. Mungkin kamu ngerasa ada kok Kak, ada yang menikah atau apa, ya mungkin ada, cuman aku nggak tahu siapa itu orangnya, jadi aku nggak bisa ibaratnya bilang iya ataupun enggak sesuai pengalaman aku, karena aku pengen melihat dengan langsung energinya. Tapi yang aku kenal, terutama orang luar negeri, yang aku tahu perjalanan hidupnya, justru mereka nggak ada label sama sekali, nggak ada energi yang berlebihan menuntut. So di sini sebenarnya divine masculine, ya, lelah dengan energi divine feminine yang seperti ini. Itulah kenapa dia pergi, itulah dia menjauh, ya. Karena divine feminine nggak ngelihat itu, tapi coba bercerminnya dari cara pandang yang lain, yang keliru. So memang agak nyakitin ego kamu di sini, tapi ini yang harus terjadi, ya. Karena kalau nggak divine masculine juga nggak akan ada di posisi yang baik dalam hidupnya dia. Bayangkan kalau kamu bersama dengan dia, ya, divine feminine, tapi dianya hanya ada rasa kasihan ataupun rasa bersalah bersama kamu. Bukannya sedih, ya, justru malah kalau dia datang pergi ke kamu dalam proses dia bahagia, enjoy, dan dia ingin dan memang mau stay sama kamu. Isn't it amazing, kan? Bukankah itu membahagiakan saat seseorang datang ke dalam hidup kamu, saat dia udah tahu apa yang dia mau, dia inginkan, dan dia udah pasti dengan diri dia, dengan hidup kamu. Karena apapun yang terjadi dalam hidup divine masculine, ya, sebenarnya cerminan yang kamu lakukan, ya. Jadi bukan berarti cerminan kamu mikirkan dia mikirkan kamu aja, bukan. Tapi cerminan yang lebih gitu. Kalau kamu masih menahan sesuatu dalam diri kamu, kesakitan dan kecewaan, ya divine masculine juga menahan kesakitan dan kecewaan, dan ya buat dia maju mundur dalam hidup kamu. Tapi kalau kamu mengikhlaskan cintanya, kasih sayangnya, percaya akan jalan yang terbaik untuk kalian berdua, dia juga akan merasakan yang sama, dan dia akan menemukan jalannya sendiri untuk bertemu dengan kamu, ya. Karena setiap perjalanan yang terjadi dalam hidup kita itu ada maksud dan tujuannya. Temukan maksud dan tujuannya itu, ya. Setelah kamu temukan, kamu akan melihat divine masculine itu nggak pernah kemana-mana. Dia ada terus di samping kamu, menjaga kamu, melindungi kamu, dan dia akan selalu ada
untuk kamu. Dan kamu akan menyadari kalau kamu dengan dia itu satu, dan dia juga menyadari. Dia nggak menyadarinya dalam bentuk twin flames, dia menyadarinya adalah dia ngerasa cinta dia milik kamu, kasih sayang dia adalah milik kamu, dan dia ngerasa apapun tentang hidup ini baik adanya dan semuanya itu karena kamu, ya. Dan dia rasakan adalah sosok yang gak akan pernah tergantikan dalam hidupnya dia. Dan justru ini ngasih lihat apapun yang terjadi, dia tahu hatinya kemana, ya, dia tahu perasaan dia kemana, dan itu adalah kamu. Ya, dia udah tahu kapan dia datang, dia tahu loh dia mau ke kamu, mau kamu mengarah ke kamu, itu dia tahu. Cuman yang buat hati dia bener-bener klik dan gak akan pergi lagi, hati dia hanya untuk kamu, itu sebenarnya ada di dalam diri kamu sendiri, divine family. Ya, gimana kamu mengendalikan energi kamu sekarang? Ya, apakah kamu masih fokus dengan energi yang di luar diri kamu, atau kamu udah belajar spiritual di dalam diri kamu? Ya, karena kebahagiaan sejati nggak akan pernah kamu bisa temukan di dalam diri divine masculine sebelum kamu taruh dulu di dalam diri kamu. Ya, karena memang cinta nggak akan kemana-mana, kasih sayang nggak akan kemana-mana. Ya, lakukan apapun yang buat kamu happy, bahagia. Ya, ini waktu yang tepat banget. Ini masa untuk ascension, masa untuk benar-benar merasakan cinta dan kasih sayang Tuhan dari semesta dalam diri kamu, ya, yang mungkin nggak pernah kamu sangka ada di dalam hidup kamu. Dan jangan sia-siakan waktu ini. Justru aku sendiri aja belajar banyak di masa-masa ini, ya, entah baca, nonton video, atau komunikasi dengan astrologerku, atau cerita dengan orang-orang yang berada di perjalanan spiritual, ya, karena itu membantu untuk aku tidak menyia-nyiakan masa-masa ini. Ini masa-masa yang luar biasa loh, ya. So that's it, I think that's all, ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan, ya. Bye bye.